Summa yajlisu fihi, kemudian duduk siapa ar-rajulu fihi, di dalam majlis itu. Walakin, akan tetapi, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, wa tawassa'u, dan berlapang-lapanglah kalian, artinya sama. Muttafaqun alaih. Kalau seseorang duduk di tempat umum, di masjid atau di musalla atau di pasar, maka orang itu adalah yang lebih berhak dengan tempat itu daripada orang lain. Oleh karena itu, kalau ada seseorang sudah duduk di suatu tempat, maka tidak boleh bagi orang lain menyuruh orang itu pindah, menyuruh orang itu berdiri, misalnya untuk di tempat itu sendiri. Demikian pula kalau seseorang itu sudah bertempat, mengambil tempat di masjid atau di musala, kemudian dia keluar untuk suatu kepentingan, ke jeding atau kemana, dia tetap lebih berhak terhadap tempat itu daripada orang lain. Katanya, man sabaqa fahuwa ahaqqu, siapa yang lebih dulu maka dialah yang lebih berhak. Ini tanpa melihat status sosial, ya. Tak ada perbedaan antara guru dan bukan guru, antara pejabat dan rakyat, sama. Akan tetapi jalan keluarnya, hendaklah orang yang sudah duduk itu memberi kelapangan kepada orang lain, asal agar bisa duduk juga. Walakin tafassahu wa tawassa'u, meskipun yang lebih dulu duduk itu tetap lebih berhak, namun hendaklah dia memberi kelapangan kepada orang yang baru datang. Artinya jangan lalu monopoli. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang daripadamu, makan ta'aman, akan makanan, fala yamsah, maka janganlah dia mengusap, yadahu, akan tangannya ahad, hatta yal'aqaha, sehingga menjilat siap ahad akan tangan, au yul'iqaha, atau menjilatkan ahad akan tangan itu. Muttafaqun alaih. Apabila seseorang makan apa saja, makan nasi, makan roti, makan bubur dan seterusnya dengan pakai tangan, maka sangat dianjurkan dia tidak segera, tidak langsung mengusap tangannya dengan tisu, dengan sapu tangan atau dengan apa yang lain. Akan tetapi sebelum mengusap tangan, hendaklah tangan itu dijilat dulu, dijilat sendiri, atau disuruh jilat kepada orang lain, apa anaknya, apa istrinya. Kalau orang lain yang tidak punya hubungan, barangkali ada yang keberatan. Kalau kepada anaknya, istrinya, ponakannya, mungkin bisa. Jangan sampai ada makanan yang terbuang, karena seseorang tidak tahu barokah di situ ada di mana. Jangan-jangan
tak baik itu. Selain itu mubazir, ya, jangan-jangan di situlah barokah berada. Jangan sampai ada makanan terbuang. Ini sangat penting. Baru setelah tangannya dijilat baru basuh. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-katsir, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin ur-rakibu 'ala al-masi, liyusallim hendaklah memberi salam as-saghiru siapa yang lebih kecil, 'ala al-kabiri atas yang lebih besar, wal maruh dan hendaklah memberi salam siapa orang yang lewat, 'ala al-qa'idi atas orang yang duduk, wal qalilu dan hendaklah memberi salam siapa yang lebih sedikit, 'ala al-katsiri atas yang lebih banyak, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan ialah di dalam suatu riwayat kepunyaan Imam Muslim berbunyi warraqibu 'alal masi, hendaklah memberi salam siapa orang yang berkendaraan, 'alal masi atas orang yang jalan kaki. Orang yang baru bertemu disunnahkan memberi salam satu sama lain. Bertemu, salam itu ketika bertemu. Tapi yang sering salaman orang itu ketika selesai sholat, padahal sudah ketemu tadi. Dari rumah berangkatnya bersama-sama, nyampe di masjid sholat satu baris, bahkan berkumpul. Setelah sholat salaman, memang itu tidak dosa. Tapi ada yang mengatakan itu juga diperintahkan, karena pada saat sholat dari khusyuknya dia sudah tidak ingat apa-apa, sama dengan tak bertemu beberapa hari. Sekarang kalau saling bertemu antara dua orang, antara dua kelompok di suatu jalan, siapakah yang seharusnya memberi salam lebih dulu? Memberi salam lebih dulu itu hukumnya kan sunnah kifayah. Akan tetapi menjawabnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Di sini ada pelajaran dari Nabi, maka hendaklah yang lebih kecil yang memberi salam lebih dulu kepada yang lebih besar. Assalamualaikum katanya yang lebih kecil, waalaikumsalam katanya yang lebih besar. Demikian pula dianjurkan yang lewat memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Orang yang jumlahnya lebih sedikit memberi salam kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Orang yang sedang berkendaraan mulai lebih dulu memberi salam kepada orang yang jalan kaki. Wa an Ali radhiyallahu anhu, an Ali, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Sayyidina Ali, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laqitumuhum fi tariqin, dan apabila kalian bertemu kepada mereka di suatu jalan, fattaruhum, maka hendaklah kalian memepet mereka ila atyafihi, kepada paling sempitnya jalan. Dipepet maksudnya orang Islam harus unggul, ada di atas maksudnya. Jangan mau ada di bawahnya orang Yahudi dan orang Nasara. Tapi kenyataannya sekarang mereka yang unggul, Yahudi dan Nasara di atas. Kesalahan umat Islam sendiri. Yang menguasai dunia ini kan Yahudi, padahal jumlahnya Yahudi sangat sedikit. Wa anhu, dan dari Sayyidina Ali, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa kanjeng Nabi, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallahu falyakul lahu yahdikumullahu yuslihu balakum, akhrajahu al-Bukhari. Idza atasa, apabila bersin, ahadukum, siapa salah seorang daripada kalian, falyakul alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Apabila salah seorang daripada bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul, dan hendaklah berkata, lahu, kepada ahadukum yang bersin, hendaklah berkata kepada orang yang bersin, aku, siapa saudaranya, yakni temannya, hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah, mudah-mudahan memberi rahmat kepadamu siapa Allah. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang ada di sampingnya yang mendengar mendoakan yarhamukallah, itu namanya tasmiyatul atik. Fa idza qala lahu, apabila berkata siapa aku, siapa teman, lahu, kepada ahad, yarhamukallah, apabila teman yang ada di sampingnya mengucapkan yarhamukallah kepada yang bersin yang alhamdulillah, falyakul lahu, maka hendaklah berkata siapa orang yang bersin, lahu, kepada akuhu, mengatakan yahdikumullahu yuslihu balakum, semoga memberi hidayah kepadamu siapa Allah, dan semoga memperbaiki Allah balakum, akan keadaanmu. Jadi yang bersin bilang alhamdulillah, yang ada di sampingnya, di dekatnya bilang yarhamukallah, dijawab lagi oleh yang bersin, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini diamalkan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Sayyidina Ali, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah
diperintahkan untuk ditinggalkan. Haram diperintahkan untuk ditinggalkan. Makruh diperintahkan untuk ditinggalkan. Khilaful aula